warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma faradna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian pekanan kita di Sabtu pagi, Sabtu yang pertama di bulan Ramadan. Berarti kajian intensif kita yang pertama di bulan Ramadan. Pekan ini kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Hari ini Allah masih melimpahkan banyak sekali karunia dan kebaikannya kepada kita, ya, terutama adalah nikmat iman wal Islam, gitu ya. Amin. Nikmat iman yang tak terkira nilainya, nikmat iman yang tidak ada bandingannya yang Allah berikan kepada kita. Begitu kita diberikan nikmat iman oleh Allah, maka beruntunglah kita. Beruntunglah kita. Kemudian dengan nikmat iman ini kita menyempurnakan kebaikan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi kebetulan pagi ini ya tadi kita ada semacam sharing itu di masjid ya. Sharing pengalaman hijrah gitu ya, sharing pengalaman hijrah. Dan di antara santrinya Ustadz di situ menyampaikan bahwa gitu ya, betapa imanan itu perkara yang sangat berharga gitu ya. Dia lahir dari keluarga Nasrani, semua keluarganya Nasrani gitu. Sejak kecil pergi ke gereja gitu ya, tetapi sudah terjadi penolakan gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan selama proses waktu kecil itu tidak terjawab. Nah, begitu SMP, SMA, kemudian dia mendapatkan hidayah oleh Allah dan mulai belajar Islam gitu ya. Dan betapa dia bahagianya sampai hari ini gitu ya, bisa belajar bersama teman-teman di bawah asuhan Ustadz gitu. Jadi gitu. Dan ternyata sampai beliau mengatakan bahwa di dunia ini kalau iman itu bisa diperjualbelikan, mungkin hari ini yang ngantri super banyak gitu ya. Yang ngantri super banyak. Di sisi lain ternyata yang namanya iman itu memang nggak bisa diwariskan oleh orang tuanya gitu. Maka jika hari ini kita masih memiliki nikmat iman, ya iman ini harus dijaga gitu. Dijaga kemurniannya, dijaga kekuatan dan ketinggian iman kita gitu ya. Jangan sampai kita sudah diberikan iman kita melemah, bahkan kemudian terasa tidak punya iman gitu ya. Nah, ini mengawali kajian kita hari ini agar apa? Iman itu ternyata merupakan nikmat yang akan menjadi bekal yang paling utama ketika nanti kita di yaumul akhir. Jangan seperti apa penyesalan penghuni neraka sebagaimana kita bahas yang lalu, bahwa di antara penyesalan penghuni neraka itu karena mereka tidak punya iman gitu ya. Nah gitu ya. Baik, jadi begitu ya. Terakhir kita sampai mana?
Bagaimana bantah-bantahan para penghuni neraka? Oke, baik. Jadi berarti kita akan masuk ke pembahasan bagaimana bantah-bantahan mereka. Namun sebelum itu, seperti yang tadi Ustaz sampaikan gitu ya, bahwa ketika orang kafir yang tidak punya iman, ketika sudah di yaumul akhir kemudian dimasukkan ke neraka, sudah dibukakanlah gambaran siksa, kepedihannya, kengeriannya yang bakal mereka terima. Mereka apa? Berharap mendapatkan keringanan siksa itu. Bahkan kalau kalau bisa mereka ingin kemana? Ingin balik ke Dunia. dunia gitu ya. Ingin balik ke dunia. Kenapa pengen balik ke dunia? Pengen iman gitu ya. Pengen punya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina finnar li khazanati jahannama ya ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman ya yaumam minal adzab gitu ya. Dan orang-orang yang berkata kepada penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Robmu gitu ya. Jadi orang kafir ngomong gitu, mohonkanlah kepada Robmu supaya dia Allah meringankan azab dari kami barang sehari gitu ya. Kalau kemudian penjaga neraka itu berkata, awalam takum ta'tikum rusulukum bil bayyinat gitu ya. Apakah belum datang kepadamu ya Rasul-Rasul Allah dari kalangan kamu dengan bawa bayinat, dengan bawa keterangan-keterangan gitu ya. Gitu ya. Qalu bala, kemudian orang kafir menjawab, benar sudah datang kepada kami. Qalu fad'u gitu ya. Kemudian penjaga-penjaga jahanam itu berkata, berdoalah kamu gitu ya. Berdoalah kamu ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doa orang kafir itu hanyalah apa? Zolal. Hanyalah sia-sia belaka gitu. Itulah kemudian siksa Allah berikan kepada mereka sampai mereka apa? Sampai mereka apa? Mengalami penyesalan yang luar biasa di neraka gitu ya. Maka disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Ibnu Hibban ya. An Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhul ahadul jannah illa uriya maq'adahu minan nar law asaa. Dari Abu Hurairah ya, dia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang tidak masuk surga kecuali diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka. Gitu ya. Lau asaa, seandainya dia berbuat buruk atau kekafiran gitu ya. Liyasdada syukron, agar bertambah-tambah syukurnya gitu. Jadi seorang itu ya, seorang tidak masuk surga ya, sebelum masuk surga diperlihatkan dulu kepadanya, tuh tempat tinggalmu di neraka. Seandainya apa? Asa'a. Nah, seandainya berbuat buruk atau kekafiran. Kenapa orang yang mau masuk surga diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka seandainya berbuat keburukan? Lihat sedada syukron. Agar bertambah-tambah syukurnya kepada Allah bahwa Allah memberikan apa? Nikmat surga gitu ya. Gitu. Wala yadkhulun nara ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsan. Ya. Dan seorang tidak akan dimasukkan ke neraka kecuali diperlihatkan kepadanya apa? Tempat tinggalnya di surga lau ahsan. Ya. Apa lau ahsan? Kalau seandainya dia berbuat kebaikan atau beriman. Ya. Kalau dia beriman, berkebaikan, dia masuk surga gitu ya. Gitu ya. Tapi karena dia tidak beriman gitu ya, maka dia tidak masuk surga gitu ya. Maka dia dimasukkan ke neraka. Liyakuna alaihi hasrah gitu ya. Kenapa Allah tampakkan surga bagi orang yang akan dimasukkan neraka? Apa? Hasrotan apa? Agar dia merasakan apa? Penyesalan. Menjadi orang yang sangat menyesal. Nah, kita berharap kepada Allah, kita hari ini punya iman.
ya, bukan menjadi kafir gitu ya. Ya, gitu. Ya, lihat ini. Bahkan Allah menggambarkan iman itu luar biasa gitu. Dalam surat Ali Imran ayat 91 itu, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ard dhahaban wa lam ibtada bi ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Allah marhamna bil Quran. Sungguhnya orang-orang kafir ya, dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, mati dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walau dia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Maka apa? Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Maka bagi mereka itu siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Gitu ya, dirinya dimuliakan Allah. Itu penyesalan-penyesalan yang terjadi dalam diri mereka. Gitu ya. Terus kejadian yang lain yang terjadi di neraka ya setelah mereka menyesal apa? Yaitu ternyata di antara mereka sesama penghuni neraka ya di antara ahlun nar mereka apa? Akan saling bantah-bantahan yang itu. Jadi begini, ketika orang kafir tidak mau beriman, maka mereka itu ngapain? Apa yang target mereka di dunia itu? Kesenangan. Selain kesenangan apa? Target Kekayaan. mereka adalah jadi orang kafir itu mereka bersatu padu, seia dan sekata, gitu ya. Selain untuk memperoleh kesenangan nafsu, kesenangan syahwat, mereka juga ingin apa? Mereka bersatu padu dalam memusuhi Islam. Itu yang terjadi. Mereka berusaha membendung Islam dan menghimpit kaum muslimin. Ya. Mereka bahu-membahu dalam melancarkan program aksi mereka terhadap kaum muslimin. Ya. Mereka bermusyawarah, mereka diskusi mencari cara yang paling tepat, cara yang paling jitu bagaimana melawan Islam. Jadi begitu. Kemudian mereka berusaha membuat agenda-agenda yang ingin menumbangkan Islam dan kaum muslimin. Mereka itu begitu. Hatta ilaan, hingga sampai hari ini. Ya. Kalau di zaman Nabi coba ya. Oke, Rasulullah langsung. Zaman Rasulullah ada orang kafir itu bersatu padu di mana? Kalau zaman Rasulullah di Darun Nadwah. Apa? Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau sekarang seperti gedung MPR gitu loh, gedung MPR DPR, tapi di Mekah itu ada Darun Nadwah. Di sana berkumpul tokoh-tokoh dan pemimpin orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan juga hampir ini pembesar-pembesar di situ. Termasuk siapa? Termasuk majikannya Bilal, siapa namanya? Abu Talib. Lah, Abu Jahal itu siapa? Abu Lahab. Coba diulang. Yang apa ada Yahyahnya? Siapa? Umayyah bin Khalaf. Apa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah. Mereka itu. Ya, Umayyah bin Khalaf namanya. Itu yang nyiksa siapa? Bilal ketika ketahuan Bilal itu mengikuti agamanya Rasulullah. Mereka itu bersatu padu, mereka itu membicarakan program-program sampai bagaimana? Mereka mulai menghalang-halangi para pengikutnya Rasulullah. Awal-awal pengikutnya Rasulullah itu golongan apa? Kebanyakan pengikutnya Rasulullah itu awalnya adalah golongan yang dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy apa? Golongan budak. Kebanyakan dari kalangan budak.
Maka mereka melancarkan program bagaimana menghalanginya dengan cara apa? Ya, mereka menyiksa. Maka disiksa agar kembali kepada kekafiran kan gitu. Itulah mereka. Gitu. Mereka bersatu padu gitu ya untuk menghalangi Islam dan menghancurkan kaum muslimin begitu. Nah, pertanyaannya ketika mereka di dunia itu bersatu padu gitu ya. Terus bagaimana di yaumul akhir gitu ya? Apakah di akhirat nanti mereka bisa solid satu sama lainnya? Ya. Tidak. Pasti pertanyaan dijawab dengan apa? Tentunya tidak. Ya. Kalau kesolidan mereka, kekompakan mereka, bahu-membahu mereka hanyalah berlaku di dunia. Di akhirat sudah kisahnya udah berbeda ya. Di akhirat ceritanya sudah berbeda gitu ya. Bahkan tatkala orang-orang kafir di yaumul akhir mereka ditampakkan oleh Allah azab yang pedih gitu ya. Maka muka-muka mereka, wajah-wajah mereka bermuram durja. Mulailah mereka membenci para rekan-rekan kufur mereka di dunia ya. Teman-teman yang dulu gitu ya, mereka itu saling bahu-membahu, mereka mulai saling membenci di antara mereka. Mereka dulu yang sekawan, serekan, yang seide, sepemahaman gitu ya. Begitu rapat, begitu dekatnya gitu ya. Tetapi begitu di yaumul akhir ketika Allah tampakkan azab pedih kepada mereka, akhirnya mereka pun saling melaknat. Mereka saling memusuhi, mereka saling membenci. Jadi hilang sudah. Apa yang hilang? Ya keserasian, keharmonisan yang dulu pernah terjalin sama mereka di dunia. Udah hilang. Gitu. Lenyap semua ikatan di antara mereka. Ikatan kekufuran mereka udah lenyap. Gitu ya. Jadi gitu ya. Ikatan di atas fondasi kekufuran dan kemaksiatan jadi lenyap. Jadi gitu ya. Yang terjadi apa? Akhirnya mereka berubah. Saling bermusuhan dan bantahan, bahkan kemudian saling menyalahkan di antara mereka. Ada sebuah ayat dalam surat Az-Zukhruf ya. Surat Az-Zukhruf surat yang ke berapa itu? 43 ya. Ayat 67. Ya. Di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Gitu. Ya. Allah berfirman, teman-teman akrab pada hari, teman-teman akrab pada kehidupan dunia, teman-teman akrab di mana? Dunia. Kehidupan dunia, maka pada hari itu maksudnya apa? Pada hari kiamat, maka ba'dhuhum li ba'din, sebagian mereka akan menjadi musuh, aduwun ya. Sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Mereka bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Maka dalam Syasya'di dalam tafsir As-Sa'di menegaskan ya. Jadi pada hari kiamat nanti itu teman rekan yang saling cinta atas dasar kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah, maka mereka akan memusuhi satu sama lain. Kenapa? Karena kecintaan mereka di dunia bukan karena Allah Azza wa Jalla, sehingga itu berbalik menjadi permusuhan di hari kiamat. Di akhir. Jadi gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan, kira-kira mereka bantah-bantahannya gimana gitu ya. Bantah-bantahannya gimana gitu. Menurut keterangan Al-Qur'an dan Sunnah dan juga dikutip oleh keterangan para ulama, maka bantah-bantahannya mereka itu ada beberapa hal. Ya. Siapa yang berbantah-bantahan di antara mereka? Ini ada berapa? Ada 4. Bantah-bantahnya ada apa? Ada 4. Yang pertama, ya, bantah yaitu para ini bantah-bantahan antara penyembah membantah sesembahannya. Gitu. Ya. Jadi mereka yang dulu menyembah selain Allah, mereka akan berbantah-bantahan dengan yang disembah. Nah, itu yang pertama. Ya, nanti kita bahas detailnya. Kemudian yang kedua, di neraka juga terjadi bantah-bantahan. Antara siapa? Yang kedua yaitu apa?
antara pengikut, Sama para pengikut kesesatan dengan para pemimpin kesesatan. Nah, jadi kalau ada pemimpin kok memimpin kesesatan, kemudian ada pengikutnya, mereka saling bantah-bantahan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bantah-bantahan antara kaum yang lemah dengan para pembesar. Kaum yang lemah dengan apa? Para pembesar. Kemudian yang keempat adalah bantah-bantahan antara siapa? Orang-orang kafir dengan jin yang menyertainya. Bantah. Jadi orang kafir itu membantah jin yang menyertainya. Nah, gitu ya. Sampai nanti di pembahasan yang keempat ini nanti kita akan coba membahas tentang bagaimana khutbah iblis di neraka, gitu ya. Yang mengakhiri bantah-bantahan orang kafir dengan jin, dan kemudian mau nggak mau mereka harus menerima siksa yang pedih, gitu ya. Karena di neraka itu iblis itu yang kemudian dulu mereka ikuti, iblis berlepas diri daripadanya, gitu ya. Jadi ada 4. Yang pertama bantah-bantahan antara penyembah dan yang disembah. Yang kedua bantah-bantahan antara pengikut dan para pemimpin kesesatan. Yang ketiga bantah-bantahan antara orang lemah, rakyat dengan para pembesar atau para raja atau para presiden kalau sekarang. Kemudian yang keempat bantah-bantahan antara orang kafir dan jin yang menyertainya. Nah, ayo kita bahas satu persatu ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaan sebelum kita bahas, sudahkah mengantuk? Mana suaranya? Kalau suaranya nggak ada lagi mengantuk atau sudah aktivitas? Belum. hampir. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi kan kalau ikut kajian ngantuk disyukur, itu nikmat ya. Nggak apa-apa. Ya, dinikmat. Iya, ya. Biasanya kalau ikut kajian dengan suara Ustadz kan ngantuk, karena Ustadz suaranya merdu dan meninabuhkan ya. Sampai nggak terasa tadinya mana ya pembahasannya Ustadz. Ya, bersyukur. Ya iya, saking merdunya. Sampai setelah itu dia yakin, yes, nggak apa-apa, nanti dengerin lagi rekamannya yang ini direkam sama Mbak Erna gitu. Baik, alhamdulillah ya. Kita bersyukur ya, masa-masa puasa masih ngaji ya. Soalnya ada yang habis misalnya gini, habis sahur, subuh nggak ngaji, tidur ada. Ada. Boleh nggak tidur setelah subuh? Boleh nggak? Ya, tidak. Aslinya tidak boleh, aslinya loh ya. Gitu. Kemudian kok ada yang tidur? Ya. Tahan, iya. Sudah ini sekarang kita ngaji ya. Jadi kita membaca Quran dan juga mentadaburinya. Ya, baik. Kita akan yang pertama yaitu bagaimana bantah-bantahan antara penyembah dan yang disembah. Ya. Kita semua memahami bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka benar-benar memuja-muja sesembahan-sesembahan mereka dikala di dunia. Apapun bentuk sesembahan mereka. Ya. Bahkan kemudian mereka tak rela sedikit pun kalau sesembahan mereka, ya, Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka, ya dewa-dewa mereka, ya mereka rela kalau ada orang yang menghinanya. Ya. Mereka nggak rela kalau ada orang mempergunjingkannya. Mereka tidak rela kalau ada orang mempersoalkannya. Mereka akan rela mempertahankan sesembahan-sembahan palsu mereka. Ya. Walaupun mereka harus mengorbankan darah dan nyawa mereka. Gitu ya. Jadi mereka itu berani mengorbankan dirinya untuk kehormatan sesembahan mereka. Nah, hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat berapa?
165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may saya ulang. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Allahumma arhamna bil Qur'anil akhiri al-ayah. Ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil ittakhidu itu menggunakan atau mengambil ajaran-ajaran selain Allah. Angdadan dan ajaran-ajaran kekafiran itu mereka gunakan sebagai angdadan. Apa angdadan? Sebagai tandingan ajaran Allah. Gitu ya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Dan orang-orang kafir itu sangat mencintai sesembahan mereka. Ya. Sangat mencintai sesembahan mereka. Layaknya seorang mukmin mencintai Allah. Ya gitu ya. Waladina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu mereka yang asyaddu berada di puncak kerinduan. Berada di lambung cinta hanya kepada Allah. Gitu ya. Jadi orang kafir itu mereka sangat mencintai sembahan mereka. Gitu ya. Itu. Namun ternyata sembahan mereka kemudian tidak bisa menolong mereka ketika mereka harus merasakan pedihnya siksanya neraka. Nah, kita coba sekarang dibuka Al-Quran surat Asy-Syu'ara. Surat apa? Surat Asy-Syu'ara. Surat keberapa surat Asy-Syu'ara? Surat yang ke-26. Surat yang ke-26 ya. Ayat 91 sampai 99. Monggo semua dibuka kemudian salah satu membaca yang lainnya menyimak ya. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 91 sampai 99. Monggo. Sudah kepanggil langsung Yos. Monggo ibu-ibu yang sudah ketemu silakan dibacakan ya. Saya lagi uzur soalnya. Oke, monggo. Apa surat Al-Ahqaf? Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 91 sampai 99. Halaman 371, Mak. Oh, Yos. Awal ayatnya Wabur niku nggih. waburrizatil jahimu lil ghawin. Nah itu sampai ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillah
hal yansurunakum aw yantasirun. Fakubakibu fiha hum wal ghawun. Wa junudu iblis ajma'un. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Artinya, Sebentar, sampai ayat 99. 3 ayat lagi. Afwan Ustaz, afwan. Ya. Allah, lanjut. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Nusawwikum bi rabbil alamin. Wa ma adallana illal mujrimun. Artinya, dan neraka jahanam diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-hala yang dahulu kamu sembah, selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya. Masya Allah, ya. Ya. Ayat ya 91 atau sampai 99 atau 9 ayat ini ya menggambarkan kepada kita ya, bahwa di neraka itu orang-orang kafir ya itu mereka terlibat dalam percakapan ya, kepada sembahan yang dulu mereka sembah di dunia ya. Sampai-sampai akhirnya dia merasa ketika sudah neraka baru mereka sadar bahwa mereka itu dalam kesesatan dan dalam kebatilan gitu ya. Kenapa? Karena telah menjadikan Tuhan-Tuhan palsu sebagai apa? Sesembahan mereka. Nah, gitu ya. Di mana sembahan mereka itu jadikan sebagai apa? Sebagai sekutu bagi Allah dalam rangka menyekutukan Allah. Cuma memang sayangnya tidak berguna ya. Kalau sadarnya itu, pahamnya kalau sudah neraka tidak akan berguna. Gitu ya. Ya. Mereka bebas merdeka ketika hidup di dunia tanpa mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan kesesatan dan kekafiran, kesesatan yang nyata gitu bahasa tadi ya. Berada di dalam kesesatan yang nyata. Gitu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi tallahi in kunna lafi dhalalim mubin gitu ya. Demi Allah gitu ya. Sungguh kita dahulu di dunia dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Padahal sudah jelas bahwa perilaku menyekutukan Allah atau perbuatannya namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Nah, sudah kafir, musyrik lagi, gitu ya. Itu perbuatan yang sangat dimurka oleh Allah, bahkan di dalamnya merupakan betul-betul merupakan kezaliman yang besar. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Luqman Nur Hakim
kepada putranya ya, tertuang dalam surat Luqman surat 31 ayat 13 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Begitulah hadirin yang dimulakan Allah. Ya. Jadi mereka kemudian apa? Kemudian mereka menyesal semenyesal-nyesal mereka, ya. Ya, mereka sangat menyesal, ya. Gitu ya. Bahkan apa namanya? Mereka menyesalnya apa? Gitu. Coba kita lihat ya. Kalau dulu itu awalnya ketika bicara tentang menyembah berhala itu gimana? Ada yang tahu tidak? Ceritanya dulu gimana awalnya? Ya. Ketika zaman Nabi Adam itu belum ada, ya sampai Nabi Adam ini belum ada kesyirikan. Kesyirikan terjadi sejak Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim ada nggak? Nabi Musa. Nah, sebelum Nabi Musa ada nggak? Nabi Nuh. Masya Allah, benar sekali. Sejak Nabi Nuh alaihissalam, jadi Nabi Nuh itu sejak zaman Nabi Nuh itu sudah mulai terjadinya kesyirikan gitu ya. Jadi gitu hadirin yang dimulakan Allah ya. Jadi kalau panjenengan lihat dalam tarikh ya, jadi kisah-kisah pertama proses penyembahan berhala ya. Kira-kira menyembah berhalanya itu kapan? Sebelum apa sesudah banjir bandang itu? Sebelum banjir bandang. Setelah ya. Jadi sebelum banjir bandang itu terjadi, itu adalah azab yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Nuh yang tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, kan pengikutnya cuma 11 dalam satu riwayat. Ya, padahal berapa tahun? 950 tahun. Coba bandingkan dengan Ustadz. Ustadz mulai dakwah di Hong Kong kapan? 2014. Ya, 2000, akhir 2010 ya. 2011 Ustadz pertama kali. Awal 2011 gitu ya. Sampai sekarang 2023, berapa tahun? Hampir 12 tahun gitu ya. Nah, gitu ya. Kira-kira yang mengikuti dakwah ini 11 lebih apa enggak? 1000 lebih. Iya, 11 lebih. Maksudnya Nabi Nuh dakwah 950 tahun cuma 11. Ustadz baru 12 tahun di catatan manajemen, di admin sudah hampir 1000 nomor induknya kan itu kan? Itu belum kemudian dakwah yang dilakukan oleh para santri ke orang lain gitu ya. Berarti apa? Ya, berarti memang kondisinya saat itu Nabi Nuh itu kondisinya sangat penolakannya luar biasa. Pembangkangannya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maksudnya Rasulullah itu Nabi Nuh yang diutus oleh Allah untuk mereka, ya. Pembangkangannya luar biasa. Akhirnya mereka diazab oleh Allah. Nah, proses itu terjadi sampai kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat apa? Membuat kapal. Ya, membuat kapal maksud Ustaz. Membuat kapal, kemudian apa? Membuat kapal. Ya. Membuat kapal dan terjadi banjir melanda. Dan tahu nggak banjir itu melanda di mana? Ternyata banjir itu melanda di seluruh muka bumi.
Jadi bukan hanya di, kalau Nabi Nuh memang di daerah mana dakwahnya? Kang Pundi. Tidak tahu, Ustaz. Oh. Jadi jarang pernah mereka enggak? Oke. Jadi memang Nabi Nuh itu kan diutus oleh Allah untuk apa? Berdakwah di tengah-tengah kaum yang ingkar gitu ya. Kaum yang Ingkar. hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi apa ya? Kalau dari ini ya, jangan mungkin masih ingat ya, kalau dalam beberapa buku-buku yang mengisahkan tentang cerita para nabi, termasuk di dalamnya Nabi Nuh, gitu ya. Nah, jenengan mungkin pernah dengar ada kata Armenia, negara Armenia, pernah dengar betul ya? Sekarang Armenia nih. Pernah. Nah, pernah kan dengar? Nah, ya. Jadi Nabi Nuh itu, ya. Jadi Armenia itu kan sebuah negeri yang di situ banyak sekali sebenarnya para nabi dan rasul Allah utus gitu ya. Kan itu. Jadi apa ya? Kalau panjenengan kalau jenengan pernah tindak ke Turki misalnya, ya. Jadi Armenia itu sebelah barat Turki. Ya. Sebelah baratnya Turki, kemudian kalau berarti Nabi Nuh itu sebenarnya wilayah dakwahnya di mana? Di Eropa sebenarnya, gitu ya. Karena letaknya ya di sebelah baratnya. Kalau berarti kan kalau Turki sebelah barat Turki kan Eropa, karena Turki terkenal menjadi negara dua benua kan. Sebelah barat adalah Turki Eropa, sebelah timur adalah Turki Asia. Nah, yang namanya Armenia itu di sebelah baratnya Turki. Kemudian kalau panjenengan tahu ada Azerbaijan, kemudian Iran, ya, itu wilayah-wilayah yang mengelilingi. Kemudian kalau jenengan pernah dengar ada negara Georgia, ya Georgia yang di Eropa itu negara yang mengelilingi Armenia, gitu ya. Nah, begitulah gitu ya. Jadi sejarah pertama ya, penyembahan terhadap berhala itu ya terjadi di zaman Nabi Nuh. Nah, di mana Nabi Nuh itu kita tahu ya, Nabi Nuh itu sejak banjir bandang itu anaknya yang ikut ada berapa? Tiga. Ada 3. Siapa? Ham? Nggak tahu. Oh. Ham, Sam, sama siapa? Satunya ya, Yafis. Nah, itu. Ya, itu. Nah, Ham, Sam, dan Yafis. Ya. Nah, kemudian kaum yang pertama kali menyembah adalah disebut kaum Ad. Nah, kaum Ad itu dari anaknya siapa? Dari anak-anak yang mana? Keturunannya siapa? Kaum Ad itu. Ya. Gitu ngertos. Oke, ya jadi ada kaum Ad ya. Kaum Ad itu keturunannya siapa? Nabi Nuh. Iya, maksudnya dari anaknya siapa? Tadi siapa? Sam, Ham, atau Yafis? Ham. Ya, iya. Jadi gitu ya. Nah, maksudnya gini, kita itu belajar ini ya. Jadi ada cucu. Mohon maaf bukan dari tadi ya. Ada cucu Nabi Nuh. Cucu Nabi Nuh itu keturunan dari anaknya Nabi Nuh, namanya Sam bin Nuh.
di mana Sam ini anak keturunannya itu berkembang biak di daerah Jazirah Arab. Ya, kalau sekarang mungkin ya di dekat Hadramaut, mungkin Hadramaut itu antara Yaman dan Yordania itu loh. Ada Hadramaut. Jadi dulu pertama kali di situ, ya, pertama kali di situ, ya, kaum Ad. Di mana kaum Ad itu suku tertua dari anaknya, ya, suku tertua dari anak cucunya Nabi Nuh dari anaknya namanya Sam. Nah, mulai kaum Ad inilah gitu ya. Awal-awalnya bagus ya, awal-awalnya bagus. Bagus yang dimaksud adalah bahwa setelah Nabi Nuh itu mendarat di puncak gunung itu, kemudian maka yang berkembang biak adalah keturunan dari tiga anaknya ini, Sam, Ham, dan Yafet. Nah, masing-masing menyebar. Nah, untuk Sam ini kemudian anak keturunannya menyebar di mana tadi? Jazirah. Gitu ya. Nah, dari situ kemudian dari anak keturunannya Sam itu muncul orang-orang yang soleh. Muncul orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang yang soleh yang menjadi ulama-ulama bagi mereka. Dikenal ada Wad, ada Suwa, ada Nasr, ada Ya'uf. Gitu ya. Ya'uf itu ada 4 itu. Kemudian ketika mereka, para ulama-ulama mereka, orang-orang soleh di antara mereka meninggal, gitu ya, maka mereka sangat kehilangan. Kenapa? Karena orang-orang soleh ini begitu dekatnya dengan masyarakat. Masyarakat sangat mencintai mereka. Maka ketika mereka meninggal, mereka begitu kehilangan. Maka mereka sepakat, ayo kita mengenang mereka dengan apa? Membuat patung. Patung. Maka mereka, nah awal-awalnya itu ya, kaum Ad itu membuat patung itu untuk apa? Bukan untuk disembah. Untuk mengenang. Bahkan kemudian ada iblis, ya. Iblis mengutus dutanya untuk menjelma sebagai manusia. Datang ke kaum Ad dan kemudian mempengaruhi mereka, membujuk mereka agar jangan satu kita bikin patungnya, tapi setiap rumah harus ada patung untuk mengenang mereka, begitu. Akhirnya setiap rumah di kaum Ad itu punya patung. Ya. Setelah mereka punya patung, kemudian dibujuk lagi oleh jin, oleh iblis. Akhirnya mereka keturunan pertama, ya, maksudnya generasi pertama yang buat patung itu nggak menyembah, tapi jin iblis menggoda anak keturunan mereka, sehingga anak keturunan mereka kemudian apa? Menyembah. Jadi itu kisahnya, ya. Jadi itu awal-awal apa? Terjadinya kesyirikan. Nah, berhala itu sampai sekarang. Bahkan kalau panjenengan bersani, ya, sejak itu kemudian dulu kan pertama-tama dakwahnya Rasulullah yang namanya di Jazirah Arabia, ya, yang namanya di sekitar Mekah atau Ka'bah itu tidak ada patung, tidak ada apa? Patung, tidak ada berhala. Karena kebanyakan di situ mereka punya orang-orang soleh yang masih Hanif namanya. Hanif itu mengikuti agamanya Ibrahim. Kemudian ada salah satu pergi ke Syam, pergi ke Yaman, ya, mereka kemudian membeli patung, kemudian dibawa ke Mekah, namanya Hubal. Nah, itu sejak itulah kemudian Hubal menjadi sesembahan sebagian orang-orang yang tidak Hanif. Setelah itu bertambah-tambahlah patungnya. Sampai Umar waktu jahiliyah membuat patung dari roti gandum. Lapar, Tuhannya yang disembah dimakan. Gitu. Itu yang membuat senyum dan menangisnya Umar gitu. Kadang begitu ketika dia sudah dapat hidayah. Aku dulu bodoh sekali ya, nyembah roti. Aku lapar tak makan deh di Tuhanku gitu. Gitu. Ya. Oke, begitulah ya. Jadi mereka kemudian saling terjadilah proses bantah-bantahan gitu ya. Jadi gitu ya.
Jadi tadi berhala-berhala yang mereka sembah ketika di dunia itu dijungkirkan ke mana tadi? Neraka. Neraka gitu. Nah, ternyata apa? Sembahan-sembahan mereka tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, apalagi menolong Penyembah. orang lain atau yang mereka sembah. Jadi kayak gitu. Ya. Jadi, itu hadirin yang dimuliakan Allah ya. Kemudian cukup ya, Ustaz pikir cukup, kita masuk yang kedua. Waktunya masih ada nggih? Sama telas napa? 11 menit. Nggih, 11 menit. Kita lanjutkan, yaitu bantah-bantahan antara pengikut dan para pemimpin kesesatan. Ya. Jadi gini ya. Jadi nanti di neraka itu ya gitu ya. Itu terjadi ya, bantah-bantahan, terjadi saling apa namanya itu membenci ya, kemudian saling menyalahkan ya antara para pengikut dan pemimpin kesesatan. Para pengikut mengatakan kepada mereka, kamu sih memimpin kami ke dalam kesesatan gitu. Tapi para pemimpin kesesatan, lagian kamu juga mau-maunya ikutin aku gitu. Begitu. Jadi gitu ya. Jadi memang kondisinya akan seperti itu ya. Nah, digambarkan oleh Allah begitu jelas dan panjang. Begitu jelas dan panjang dalam surat Asy-Syaffat. Surat apa? Asy-Syaffat ya. Asy-Syaffat ayatnya 19 sampai 35. Ya. Ya, berapa ayat? 16 ayat. Tapi jenengan sendiri ya. Niki banyak ya. Yang intinya di situ ketika mereka itu berada di neraka, mereka itu apa? Saling mencaci maki di antara orang-orang zalim ya, dengan orang-orang yang menjadi pengikut kesesatan dengan para pemimpin yang menyesatkan mereka. Ya, gitu. Jadi sebagian dari mereka ya menghadap kepada sebagian yang lain dan mereka berbantah-bantahan gitu. Jadi antara pengikut dengan para pemimpin kesesatan mereka berbantah-bantahan gitu ya. Kemudian para pengikut mereka berkata kepada pemimpin mereka. Apa perkataan para pengikut? Perkataannya adalah, sungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan ya. Gitu ya. Dari kanan ya. Maksudnya dari kanan itu para pemimpin kesesatan itu membujuk dengan muslihat atau dengan sumpah serapah mereka. Sehingga memikat para pengikutnya dalam kebatilan. Nah kemudian mendengar perkataan para pengikut mereka, para pemimpin mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin gitu ya. Jadi mereka saling menyalahkan dan begitu ya. Akhirnya mereka semua akan merasakan azab Allah yang pedih ya. Itu dia, mereka saling ini saling bantah-bantahan di antara mereka gitu ya. Jadi para pemimpin ketika disalahkan nggak mau gitu ya. Ya gitu. Artinya para pengikut mereka melemparkan tanggung jawab kepada pemimpin mereka. Nah, dengan harapan mereka dapat apa? Keringanan siksa dari Allah. Namun para pemimpin kesesatan pun tidak menerima tuduhan itu. Ya. Tidak mau menerima tuduhan itu gitu ya. Kemudian menyalahkan, kalianlah yang telah rela memilih kekufuran gitu. Ya, gitu ya. Kalianlah yang telah memilih kekufuran. Gitu. Salah sendiri ikut kami, bahasanya begitu. Ya. Tuh, mereka berbantah. Tetapi bantahan-bantahan mereka tidak berguna sama sekali kecuali semakin merasakan kepedihan mereka dalam siksa neraka. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bantah-bantahan antara kaum yang lemah dengan para pembesar mereka. Ya. Contoh misalnya, di zaman Nabi Ibrahim ada seorang nenek tua gitu ya. Nenek tua gitu. Dia itu istiqomah ngikuti Raja Namrud menyembah berhala. Ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu mau dibakar, ya, semua banyak kemudian di situ yang menyumbangkan kayu
Kayu itu karena persembakaran itu terjadi untuk 7 hari 7 malam. Ya. Maka banyak yang menyumbangkan apa? Kayu. Nah, saudara, ada seorang wanita tua yang menangis di pojok jalan. Kemudian ditanyakan, kenapa kau menangis wahai wanita tua? Dia menangis karena apa? Bersedih. Karena dia tidak punya kayu satupun untuk ikut membakar Ibrahim. Gitu. Nah, itulah akhirnya kaum yang lemah ini mereka nantinya akan membantah, akan bantah-bantahan dengan pembesar. Dalam konteks ini berarti siapa pembesarnya? Namrud. Namrud. Pembesarnya adalah Namrud ya. Nah, ini ada dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 21 itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa barazu lillahi jami'a faqallat du'afa'u lilladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum muqnuna anna min adabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahish. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang yang sombong, kepada pembesar-pembesar yang sombong. Bagaimana perkataan orang yang lemah? Sungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah walaupun sedikit saja dari kami? Kemudian para pembesar-pembesar yang sombong itu berkata, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami tidak memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Begitulah bantah-bantahan mereka berakhir kepada pasrah mereka. Ya sudah, ini hasil perbuatan kita. Kemudian yang keempat atau yang terakhir tadi apa? Bantah-bantahan antara orang kafir dengan jin yang menyertainya. Gitu ya. Jin yang menyertai itu maksudnya apa? Nah, kita mengenal ada nama jin namanya siapa? Nah, kita bahas, iya betul sekali. Pernah kita bahas di modul 5 ya, Korin. Ya. Korin. Jadi ternyata setiap kita itu ada yang menyertai kita. Siapa? Ada 2. Setiap kita. Pertama, setiap kita disertai oleh Korin dan juga disertai oleh malaikat gitu ya. Nah, dalam kalau ayatnya nanti bisa dibaca ya. Surat Qaf ya. Surat 50 ayatnya 23 sampai 29 gitu ya. Nanti dibaca ya. Sedangkan hadisnya ada hadis dalam riwayat Muslim juga Ahmad ya, dalam kitab Ruhul Mani ya. Di situ Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu min malaikat." Jadi tidak ada di antara kalian kata Rasulullah, melainkan ada dikuasai oleh bangsa jin yang mengiringinya. Jadi qarinuhu min jin. Qarin namanya Qarin dari bangsa jin. Ya. Minal malaikah, dan juga dari kalangan malaikat yang mendampinginya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wa iyaya, gitu ya. Juga aku juga. Jadi Rasulullah itu juga ada Qarin gitu ya. Cuma Rasulullah menegaskan, lakinnallaha anani alaihi fa aslama, gitu ya. Gitu ya. Aku juga didamping oleh Qarin, kata Rasulullah. Hanya saja Allah menolongku menghadapinya. Sehingga apa? Fa aslam. Sehingga apa? Qarin itu kemudian apa? Masuk Islam ya. Fala ya'muruni illa bi khair ya. Sehingga ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan semata. Ya. Sedangkan kita tidak.
Tidak, kita ada konten dan itulah bantah-bantahannya ya. Nah, tadi digambarkan dalam surat apa? Qaf surat 50 ayat 23 sampai 29 gitu ya. Jadi itu hadirin yang dimuliakan Allah, empat apa? Empat peristiwa bantah-bantahan yang ada di neraka. Gitu. Baik, bagaimana kelanjutan pembahasan ini ya? Bagaimana tentang tentang an-nar wa ahlun nar ini nanti insyaallah pekan berikutnya kita akan bahas tentang ya ini kalau sudah ada penghuninya kemudian ada Penjaga. Kita akan bahas bagaimana keadaan dan kondisi malaikat penjaga neraka gitu ya. Insyaallah kita akan bahas itu ya. Insyaallah ya. Bagaimana sifat-sifat mereka ya gitu ya. Bagaimana kondisi mereka ya. Kita akan bahas tentang malaikat penjaga neraka. Insyaallah ya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Sami-sami.